Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Edi Pranata. Saya dari MGT 4 Prodi Manajemen. Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Baik, langsung saja saya masuk ke materinya. Yang pertama yaitu kita harus mengenal apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan serta pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi untuk menjalankan atau menggunakan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan bersama. Baik, manajemen itu mempunyai fungsi-fungsi seperti pertama itu ada planning. Planning itu sebuah proses untuk menetapkan sasaran organisasi dengan cara mencapainya agar sesuai dengan sasarannya. Lalu organizing, yaitu organizing itu proses pengaturan atau mengalokasikan tugas wewenang sesuai dengan kriterianya atau sesuai dengan porsinya. Lalu ada accounting, yaitu untuk seseorang yang bisa memotivasi karyawan agar bisa melakukan tugasnya dengan baik, seperti manajer ataupun supervisor dan HRD sekarang. Lalu ada fungsi terakhir yaitu controlling, yaitu proses untuk memastikan semua kegiatan, semua wewenang dan tugas sesuai dengan jalan atau arahan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan tersebut. Baik, dari manajemen kita tidak akan pernah jauh dari namanya organisasi. Organisasi yaitu sebuah sekumpulan orang atau kelompok yang mempunyai tujuan tertentu untuk berupaya mewujudkan tujuan melalui kerjasama. Seperti ada lembaga, perusahaan yang mempunyai tujuan bersama. Jika dilihat dari bahasanya, manajemen melalui organisasi yaitu sebuah sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mempunyai tujuan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan bersama atau untuk mencapai laba atau keuntungan. Lalu organisasi itu mempunyai beberapa jenis, yaitu organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi profit, yaitu organisasi yang untuk menghasilkan sebuah keuntungan atau laba, seperti perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, dan perusahaan multinasional. Lalu ada yang kedua, yaitu organisasi non-profit. Organisasi non-profit itu seperti yayasan, pusat pemerintahan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan negeri gitu, yang tujuannya tidak hanya mencari laba namun juga untuk bermanfaat ke masyarakat lainnya. Lalu di dalam sebuah manajemen terdapat yang namanya manajer. Apakah itu manajer? Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen atau kepala suatu perusahaan yang menjalankan atau menyusun strategi pada bawahannya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari sebuah perusahaan itu wajib mempunyai tanggung jawab sosial. Apa yang dimaksud tanggung jawab sosial? Yaitu sebuah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan bersifat positif kepada masyarakat agar citra perusahaan itu baik di masyarakat sekitar. Manfaat dari tanggung jawab sosial bagi perusahaan yaitu terbagi menjadi tiga. Yaitu pertama, manfaat bagi perusahaannya sendiri, yaitu pertama mendapatkan citra positif di mata masyarakat dan pemerintah. Kedua, manfaat bagi masyarakat yaitu selain kepentingan masyarakat terakomodasi dan hubungan masyarakat dan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu manfaat bagi pemerintah,
yaitu pemerintah memiliki partner untuk menjalankan misi sosial dari misi pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Lalu dalam sebuah manajemen ada yang namanya etika manajemen. Yang dimaksud dengan etika yaitu adalah pandangan, keyakinan, dan nilai yang akan suatu yang baik atau buruk, benar atau salah. Lalu kalau untuk etika manajemen, yaitu adalah standar kelayakan pengolahan organisasi yang memenuhi kriteria etika untuk bekerja dengan baik sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Baik, lalu kita masuk ke dalam perencanaan dan manajemen strategi. Yang dimaksud dengan perencanaan yaitu menyangkut sebuah perbuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Itu masuk ke dalam perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan yaitu merupakan fungsi yang mendasar melalui fungsi lainnya. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu dalam proses. Kenapa dari proses? Karena proses dasar yang dilakukan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai, semua melalui perencanaan yang ada. Jika tanpa ada perencanaan, maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai dengan maksimal. Lalu perencanaan dapat dilihat dari fungsi manajemennya, yaitu di mana pemimpin yang menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk melakukan atau menentukan sebuah perubahan atau tujuan dalam kegiatan organisasi. Jadi fungsi manajer di dalam sebuah perencanaan itu sangat penting karena ia mempunyai keputusan untuk mengambil sebuah tindakan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Itu perencanaan juga dapat dilihat dari pengambilan keputusan, itu merupakan keputusan biasanya diambil oleh manajer. Keputusannya bisa menjadi jangka waktu yang panjang ataupun jangka waktu yang pendek, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya itu akan ditentukan oleh kualitas SDM-nya itu tersendiri. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mendirikan atau memperbarui organisasi. Organisasi itu banyak macamnya. Yang pertama ada organisasi bisnis kecil, yaitu bisnis kecil atau small business adalah sebuah bisnis yang dimiliki oleh orang lokal atau dikelola oleh lokal. Mungkin seringkali karyawannya berjumlahnya sedikit dalam suatu lokasi, seperti tempat-tempat kayak warung atau seperti toko kelontong. Itu merupakan suatu bisnis kecil karena mempunyai karyawan sedikit. Lalu ada kewirausahaan atau entrepreneur. Entrepreneur kewirausahaan yaitu dipelopori oleh bisnis baru atau seorang manajer yang ingin mencoba atau memperbaiki suatu unit organisasi dengan menggunakan atau memperkasai perubahan produk, yaitu dia akan mencari produk baru atau mencari inovasi baru. Inovasi barunya bisa berupa makanan, barang, ataupun melalui pola pikir yang diperbarui. Baik, selanjutnya yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Apakah itu manajemen sumber daya manusia? Yaitu proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam proses manajemen SDM terdapat personal recruitment, yaitu penyedia tenaga kerja. Biasanya dalam ini mempunyai 2 fase, yaitu rekrutmen
adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kriteria. Lalu kedua ada seleksi, yaitu menentukan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang melamar, lalu akan diseleksi ke jumlah karyawan atau jumlah calon tenaga kerja yang dibutuhkan. Biasanya jenis-jenis rekrutmen itu terdiri menjadi dua, yaitu rekrutmen internal. Itu adalah proses mendapatkan tenaga kerja SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki perusahaan. Semisalnya si A sudah bekerja di perusahaan ini dengan waktu 1 tahun, lalu dipindahkan ke bagian lainnya. Itu yang dimaksud dengan rekrutmen internal. Lalu rekrutmen eksternal yaitu berbalik dengan internal, dia akan mencari dari luar tenaga kerjanya, akan melakukan rekrutmen dari luar, mencari sebuah tenaga kerja atau seorang tenaga kerja yang sesuai atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya tahap-tahap seleksi tenaga kerja itu terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, serta seleksi sikap atau perilaku. Lalu ada lagi prosesnya dalam SDM, yaitu personal development atau pengembangan SDM, seperti pelatihan-pelatihan, terus ada namanya coaching agar tenaga kerja itu mempunyai skill yang baik dan sesuai dengan standar dan juga menyesuaikan dengan zaman juga. Lalu ada proses personal maintenance, yaitu pemeliharaan tenaga kerja, seperti memberi kompensasi, seperti memberi jaminan kesehatan, BPJS, terus diberikan seperti uang insentif atau uang servis, uang bonus setiap bulannya, agar tenaga kerja itu semangat untuk bekerja. Lalu ada personal utilization, itu pemanfaatan tenaga kerja, seperti melakukan promosi, yaitu pemindahan tenaga kerja dari jabatan bawah seperti karyawan biasa menjadi ke kapten atau supervisor. Lalu ada demosi, yaitu menurunkan tenaga kerja ke bagian yang lebih rendah karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja, yang darinya dia seorang supervisor diturunkan menjadi karyawan biasa karena kinerja dia yang menurun. Lalu ada namanya transfer, yaitu memindahkan tenaga kerja ke bagian lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif atau lebih bisa berkembang dari sebelumnya. Lalu ada namanya reparasi, yaitu melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Itu seperti satu tenaga kerja ini dipindahkan ke kota, dari kota A ke kota baik. Sekian materi yang saya sampaikan, kita sama-sama belajar. Bila ada lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya juga masih banyak yang salah atau masih banyak yang keliru, tolong diluruskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.